Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagisan Nugroho, NIM 11834006006 dari Prodi Teknik Sistem Energi. Di sini saya akan menyampaikan tutorial cara menghitung jejak karbon. Sebelumnya, apa sih jejak karbon? Jejak karbon atau biasa disebut carbon footprint adalah jumlah karbon atau gas emisi yang dihasilkan dari berbagai kegiatan atau aktivitas manusia pada kurun waktu tertentu. Jejak karbon yang kita berikan akan memberikan dampak negatif ke bumi, seperti kekeringan, berkurangnya sumber air bersih, timbulnya cuaca ekstrim, dan bencana alam. Ada juga perubahan produksi rantai makanan dan berbagai kerusakan lainnya. Inilah penyebab terjadinya jejak karbon, yaitu ada penggunaan kendaraan. Seperti yang kita ketahui bersama, aktivitas manusia tak lepas dari penggunaan kendaraan. Kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin, solar, itu akan menghasilkan jejak karbon dari proses pembakaran. Pembakaran bahan bakar tersebut gitu. Jika kita banyak berpergian menggunakan kendaraan pribadi yang masih menggunakan bahan bakar fosil, maka kita akan lebih banyak menghasilkan emisi karbon atau emisi CO2. Selanjutnya ada penggunaan listrik dan air. Penggunaan energi listrik untuk keperluan sehari-hari seperti penggunaan TV, AC, lampu, kulkas, dan berbagai peralatan yang lainnya dapat menghasilkan gas emisi yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil pada pembangkit listrik. Seperti yang kita ketahui, sekarang pembangkit listrik di Indonesia sendiri itu masih menggunakan pembangkit listrik tenaga uap yang bahan bakarnya dari PLTU, dari batu bara. Hasil dari pembakaran batu bara itu banyak menyumbangkan jejak karbon atau banyak menyumbangkan CO2 yang besar gitu. Berbeda dengan negara-negara lain yang sudah beralih ke energi baru terbarukan. Begitupun dengan menggunakan air, dibutuhkan banyak energi untuk mengelola air bersih agar bisa digunakan, tetapi kita malah sering membuang atau menyalahgunakan air bersih. Selanjutnya ada konsumsi makanan. Makanan yang kita konsumsi juga menjadi salah satu sumber gas emisi, terutama jika makanan tersebut berpotensi menjadi gunungan sampah. Mulai dari ekstraksi bahan baku, proses produksi, proses distribusi, hingga barang tersebut sampai di tangan kita. Misalnya bagi kalian yang suka memakan daging sapi, jejak karbon yang dihasilkan sangat tinggi karena daging sapi merupakan salah satu penghasil gas emisi terbesar di dunia. Dari mulai pembesaran sapi itu sendiri, terus ada kotoran yang dihasilkan oleh sapi dan lain-lain. Ini ada dampak jejak karbon. Jadi dampak jejak karbon pada bumi itu salah satunya ada cuaca ekstrim dan bencana alam. Semakin tinggi jejak karbon yang kita hasilkan, semakin tinggi pula dampak negatif yang kita berikan terhadap bumi. Jejak karbon menyebabkan kenaikan suhu bumi yang sangat ekstrim, yang dapat menimbulkan badai tropis, serta berbagai bencana alam seperti banjir atau kekeringan. Baik, saya lanjutkan. Jadi untuk menghitung jejak karbon, bisa menggunakan website carbonfootprint.com. Jadi ini ada kalkulator, setting, bisnis, informasi, dan lain-lain. Kita menggunakan yang free kalkulator.
country-nya kita pilih Indonesia, zonanya Sumatera. Lalu ini ada tanggal berapa sampai tanggal berapa, kita set saja 23 sampai 24. Kita lanjutkan ke rumah. Nah, di rumah ini kita bisa isi berapa kWh, kita bisa isi terus natural gas, heating oil, coal, LPG, propane, atau wooden pellets. Ini kalau tidak tidak dipakai, tidak diisi. Kita lanjutkan ke flight. Ini jika kita berpergian menggunakan pesawat, bisa diisi dari mana kemana. Lalu ini jika kita menggunakan kendaraan roda 4, mobil. Ini jaraknya, terus menggunakan vehicle apa. Ini bahan bakarnya petrol, diesel, LPG atau CNG. Bisa diisi ini. Lalu selanjutnya motorbike. Ini coba kita isi 60. Di motorbike. Jadi kalau kita menggunakan motor di jarak 60 kilo itu kita menghasilkan 100,9. Selanjutnya bus. Jika kita menggunakan bus, ini juga bisa dihitung. Kalau kita menggunakan bus berapa kilometer gitu. Coba kita contoh, kita menggunakan bus itu misalnya 40 km. 40 km. Selanjutnya secondary. Ini kita kosongkan saja. Result. Jadi carbon footprint ini ada hasilnya. Jadi ini hasilnya motorbike 0,01 metric tons of CO2 equivalent. Jadi totalnya 0,02 metric tons. Your footprint is 0,2 metric tons per tahun. Gitu.
average footprints for people in Indonesia is 1,82 metric tons. Jadi rata-rata orang Indonesia itu jejak karbonnya itu 1,82 metric tons rata-ratanya. Gitu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.